Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita masih membahas tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 3 bersatu kita teguh. Muatan pelajaran IPS. Oke, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar ini, ada yang tahu? Ini adalah gambar naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Tulisan asli dari Insinyur Soekarno. Kemudian gambar yang bawahnya itu adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Di situ juga ada tokoh yang namanya PM Diah. Siapa sih PM Diah? Yuk kita bahas, kita baca bacaan berikut ini. PM Diah dan naskah asli proklamasi. Jadi anak-anak, awalnya naskah atau teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Setelah diketik, teks asli itu kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir yaitu PM Diah kemudian mengambil naskah asli yang ada di tong sampah dan menyimpannya. Karena dia berpikir bahwa teks asli ini tentunya memiliki sejarah yang tinggi. Kemudian naskah itu disimpan oleh PM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Wah, lama juga ya anak-anak ya. Dan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30 PM Diah menyerahkan naskah asli teks proklamasi melalui Presiden Soeharto yang kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Pak Presiden Soeharto. PM Diah itu benar-benar tepat ya. Coba kalau PM Diah tidak mengambil teks asli proklamasi itu, pasti kita tidak mempunyai sebuah bukti sejarah yang sangat penting. Setelah proklamasi, kemarin kita juga membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi bangsa asing yang menyerang setelah proklamasi. Nah, hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nikel. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah salah satunya dengan pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeharman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Ada juga yang namanya konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab secara langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat
dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Selain konferensi ekonomi, langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini dipelopori oleh Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Apa sih transmigrasi itu? Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari yang wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Dulu itu pemerintah melakukan program transmigrasi. Misalnya dari Jawa yang padat penduduknya, kemudian ditransmigrasikan, dipindahkan ke pulau lain yang masih jarang penduduknya seperti Sumatera, Kalimantan. Kemudian langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh PR Motik yang bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Sehingga di kalangan organisasi pedagang dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Itulah anak-anak hal-hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian setelah kemerdekaan Indonesia. Sekarang silahkan anak-anak tuliskan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di awal kemerdekaan. Tulis tugasnya di buku anak-anak, kemudian dikirim di Classroom bagi yang bergabung di Classroom. Jika yang tidak bergabung di Classroom, bisa langsung dikirim ke guru kelas. Demikian anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selamat belajar, rajin beribadah, hormat serta santun kepada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.